Jangan sampai kita merasa paling benar sendiri, kemudian menganggap mereka yang berbeda adalah kafir yang harus dimusuhi. Hati-hati. Pangkal terorisme itu berasal dari paham takfiri, menganggap dirinya yang paling benar, sehingga yang berbeda adalah kafir yang harus dimusuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliya'illah wa ala ma nawa salafuna salih wa ala ma nawa muassisul Indonesia wa nahussu ala ma nawa muassis Yayasan Bakamis Karya Mulia wa nahussu ala ma nawa muassis Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl Adipala wa ala man wal hadiruna wal hadirati ala niyatil qubul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Janabal kurama sadatal ulama anal a'izza waz-zu'ama anal afadil. Ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para sepuh pinesepuh ingkang satuhu kinurmatan, ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal asma karimipun, tanpa ngurangi hormat takzim kawula dumateng para ulama sedaya. Sesarengan kita nyuwun dumateng Allah, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kanugrahan dumateng ulama-ulama kita, arupi anugerah tulal umur, mugi sedaya dipun paringi panjang umur. Bagiatus sihah wal afiyah, sedaya tansah pinaringan kesehatan kesarasan, dipun berkahi keluarganipun, amin. Dipun berkahi putra wayahipun, dipun berkahi santri-santrinipun. Nun inggih menika sedaya tiyang ingkang tansah hitbah nderek kalian tindak lampahipun para kiai, para ulama, saestu mugi termasuk kita sedaya, amin Allahumma amin. Ngarsanipun ingkang kawula mulyakaken Bapak Camat Adipala Akhinal Kiram Ustadz Teguh Prastowo MSI. Beliau ini sudah merangkap sebagai ustaz. Bapak Dan Ramil, Komandan Rayon Militer, wakilipun Adipala, Kapolsek Adipala atau yang mewakili, Ibu dari Yayasan Bakamis Karya Mulia. Yang kami hormati para bapak, para ibu, para perintis, para pejuang SBIT An-Nahl Adipala yang kami muliakan,
Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi siang hari ini kita diperkenankan bertemu, berkumpul di majelis yang mulia ini. Ini majelis yang paling dicintai oleh Rasulullah. Apa? Majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyaksikan bersama-sama adanya satu majelis ilmu yang akan ada di lingkungan kita, lingkungan Adipala. Adipala niku terkenal aboge nggih Pak Camat. Aboge niku aliran Islam Kejawen, Asapon Rebo Wage, aboge. Jadi kalau ini tahunnya tahun alif, awal tahun alif itu biasanya aboge. Jadi awalnya mesti tanggal 1 surahnya dina Rebo Wage, itu aboge. Nah, puasane sanemro, puasane 6 loro, itu orang Adipala asli. 6 itu Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ro iku Wage kliwon. Awal puasane Senin kliwon, gampang. Terus lebaran Idul Fitrinya Waljiro, Sawal siji loro. Sawal siji loro niku berarti guli baga wong aboge niku wingi sawale niku siji dina Rebo, lorone kliwon Rebo kliwon. Zulqaidah apit cara wong Jawa niku dahroji. Zulqa'dah dinane loro berarti Kemis, pasarannya siji Wage, Kemis Wage. Lah niki ngenjang Idul Adhane bulan besar niku cara aboge niku sarpaji. Bulan besar rumusnya papat siji, dinane Rebo tambah papat Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Sijine Wage, Sabtu Wage, tanggal siji Zulhijjah, bulan besare aboge. Nah, tanggal siji Sabtu Wage berarti badane aboge dina Senin yang Idul Adhane. Nah, kalau SDIT An-Nahl tidak mau mempelajari ini, memahami hal-hal seperti ini, maka kehadirannya tidak akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat aboge Kejawen Adipala. Tapi saya yakin ini namanya saja sudah An-Nahl, binatang hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. An-Nahl, semut itu binatang yang memang diperintahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah untuk membuat rumah di kayu-kayu dan tempat yang tinggi. Untuk apa? Supaya tidak mengganggu lingkungan. Ini luar biasa. An-Nahl, tawon tersebut, tawon. Kemudian apa? Tawon itu pertama yang ia makan adalah sesuatu yang terbaik. Orang anak tawon mangan tembelek, apa kita tahu bro? Tawon mencel mangan tembelek mana di pala anak nothing. Paham ya Bu? Tembelek ngertos buat begini of tembelek, tebing keluar dari silit ayam bahwa tembelek. Nah, gak ada. Tempat ia tinggal pasti baik. Maka SDIT An-Nahl harus menjamin bahwa seluruh alumninya, seluruh mutaharrijinnya adalah anak-anak yang ia tinggal di tempat yang baik. Lingkungan tawon, tidak ada tawon yang lingkungannya jelek. Saya sampai segini belum pernah lihat tawon bikin kandang, bikin susu di tempat sampah. Ini Ibu Ketua Yayasan dari mana tinggalnya? Jakarta. Ada di Jakarta tawon yang bikin sarang di tempat sampah? Nggak ada. Sampai ke Bantar Gebang adanya lalat.
Tawon nggak ada mereka bikin kandang di tempat sampah, di kandang kambing, di kandang di tempat telepon, nggak ada. Maka tugas seluruh keluarga besar SDIT An-Nahl ini adalah bagaimana seluruh input dan output, income dan outcome yang ada di lingkungan An-Nahl ini harus betul-betul ketika ia keluar maupun seluruh dewan guru yang ada di An-Nahl ini, ia merepresentasikan dirinya sebagaimana An-Nahl. Tawon yang tidak mau ia bertempat di tempat yang tidak baik. Dimanapun ia tinggal, ia menjadi barokah bagi lingkungannya. Amin. Amin. Tawon itu yang dimakan selalu yang enak, sari pati bunga yang baunya wangi. Bunga saja sudah indah, kembang itu wis main baunya wangi. Apa anak kembang sing bunga orang ya, anak kembang tuntutan, kembang kenikir, ya toh. Tapi jangan berpikir, ada satu penelitian yang dilakukan oleh University of Muscatel. Silakan buka di Google. University of Muscatel melakukan penelitian atas aroma bau kentut. Jadi kentut diwadahi botol, diteliti. Ternyata Pak Bu, bau kentut itu mengandung bakteri mikrokondria yang ia berfungsi untuk membunuh sel-sel dan membuka jaringan darah yang tersumbat yang bisa menyebabkan jantung koroner. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, orang sing ora kanggo gawe ambu kentut beken nganggo nambani jantung koroner. Nyuwun pangapunten mbah-mbah sing mulai jantung koroner, monggo mengoleksi ngene lho ngentut dut ya ampun. Tenan iki penelitian ilmiah University of Muscatel. Nah, An-Nahl ini moga-moga umpamane ngasek ngentut, entute sing manghangat kaya entute menungsa alurnya. Oh, lah bahasamu kembangkan mikir sing mabune kaya niku wau punya khasiat yang sama. Jadi jajan bae sing kira-kira jantung koroner iki nek langkah tangga sing ngentut dari kilo ya nek ana yang ngene nduk. Alhamdulillah jantung koroner mati ngene nduk ora apa-apa. Malah wong ngentut didupani sarung bener ngentut tidak digolek timbang-timbang tut jidile wong mbak. Sapa mau ngentut ditembak raja tua kaji rambutnya garis siji gedang-gedang kepok si ngentut sini naik bosok akan ngarang balik Pak Camat. Dia Pak Camat sing ngari aku lho gitu. Masa mau ngentut ditembak kayak gini Pak Camat ya ora usah, wong kuwi yo ono manfaat. Yang pangapunten kula niki kesesek langsung saking Semarang lho Bali. Acara upacara HUT Bayangkara sareng kali Pak Bupati, Kapolres dan lain-lain. Nah, balike kok cek nopo nggih nyumpang punten nggih kan suarane radi kirang iki. Mangke iki ditelepon panitia nggih tes ngos-ngos pangapunten. Kemudian apa? An-Nahl kata Rasulullah itu adalah binatang yang pantang mengganggu binatang lain. Jangan sampai kemudian kehadiran kita di suatu wilayah, di satu tempat, ia menjadi pengganggu. Karena apa? Rasulullah menegaskan, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam yang sempurna. Jadi ini menggunakan frase al-muslimu, tidak menggunakan frase muslim. Kalau muslim bersahadat ia sudah menjadi muslim, sholat ia sudah menjadi muslim, zakat ia pasti menjadi muslim.
Tetapi kalau al-muslimu ada al-kamiliyah, al yang menegaskan sesuatu yang sempurna, al penyempurna, al-muslimu, seorang Islam yang sempurna adalah man salimahul muslim, orang yang ia menjamin keselamatan orang Islam lain min lisanihi, dari gangguan yang diakibatkan oleh lisannya, wayadihi, dan gangguan yang diakibatkan oleh tangannya. Ia seperti lebah, tidak pernah omongannya membuat orang lain terganggu. Men, wong dipala keh kejawene ora apa, ora usah diwani dikancani. Wong dipala akeh sing ora sembayang, men, gelem disengi ora gelem ya ora apa-apa. Sebab napa? Hidayah urusane Gusti Allah. Jangan sampai kita merasa paling benar sendiri, kemudian menganggap mereka yang berbeda adalah kafir yang harus dimusuhi. Hati-hati. Pangkal terorisme itu berasal dari paham takfiri, menganggap dirinya yang paling benar, sehingga yang berbeda adalah kafir yang harus dimusuhi. Bahkan mereka menggunakan dogma kafir itu hilun damuhu, halal darahnya, boleh dibunuh. Maka di mana-mana sekarang banyak orang yang salah paham, karena paham yang salah menganggap yang berbeda halal darahnya, boleh dibunuh. Ada bom bunuh diri di mana-mana, ada terorisme di mana-mana. Itu udumung tugasnya Pak TNI, tugasnya para kiai juga untuk menyampaikan itu, karena ini adalah wilayah kedaulatan negara. Paham takfiri kemudian mamaluhu, halal hartanya, menganggap bahwa mereka yang tidak seideologi dengan mereka hartanya halal, ngelemboni wong tuane ora apa-apa, sing penting artone nggo jihad. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya, kamula menika 18 tahun, saya 18 tahun jadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cilacap. 18 tahun berarti ngumpuli Pak Camat lah. Pak Camat dalamane ngesuk wis munggah sesuai dengan dipala Pak Camat nggih. Sesuai dalamane Pak, sabar Pak. Amin. Atut ngesuk insyaallah, Allahumma amin. Kula niku nate ndampingi Pak, putrane kuliah teng Jogja. Terus nopo? Pertama, setiap bulan sing waune cukup dikirim 2 juta, minta 5 juta aja masih kurang. Orang tuanya nggak curiga karena sudah semester 4, mungkin banyak kegiatan. 5 juta dapat terus. Setelah itu kemudian datang dengan seorang yang mengaku dosennya, mengaku teman kuliahnya, datang ke rumah, dalamnya kasih kecamatan di Pala Pak Camat itu, tekan mereka matur, ini putranya bapak menghilangkan laptop saya minta diganti karena ini laptop terbaik, harganya 15 juta. Kalau tidak diganti, putra bapak saya laporkan ke polisi sekarang. Wong tuanya bingung, wong kena wong tuanya anak, kasihlah 15 juta. Terus sebulan malih kali kancana, ini putra bapak menghilangkan motor saya, kalau nggak dikasih, tidak diganti hari ini, saya laporkan karena saya sudah dijanjini 1 bulan yang lalu. Kasih lagi. Pak Bu, lihat sebulan kali dosennya ngaku dosennya, dosen perguruan tinggi negeri di Jogja, rawuh ke mriko tengah dipala. Ini saya desa Dipala Pak Camat tenang, tapi salah satu desa di Kecamatan Dipala. Wis paham, ulun kali kan si Citok desanya. Katanya putra bapak menghilangkan mobil Avanza saya, harus diganti hari itu 120 juta. Kalau tidak, maka akan dilaporkan polisi. Boleh duit utang-utang 120 juta kayak gitu. Bibar niku niki tiyang sepahe ngejak kula ngelari wonten ing Jogja.
Di Jogja, telepon anaknya, di mana nak? Saya lagi di kampus. Bapaknya sudah di kampus, di administrasi kampus. Loh Pak, nah aku kira jenang sekretariat. Ini kata dekannya sudah tidak masuk 8 bulan. Wis 8 bulan orang mlebu kuliah. Diceritakan sudah menghilangkan laptop, motor, mobil, tarikan kampus banyak, dekane gumun. Oh kalau begitu bukan tidak mungkin putra bapak kena paham radikal MII. Karena menurut mereka bapaknya sendiri itu termasuk orang lain karena bapaknya tidak beak. Karena bapaknya sendiri termasuk orang lain maka hilun maluhu, halal hartanya boleh diambil untuk jihad. Jihad itu apa? Keluar minal zulumati ilan nur. Indonesia ini zulumat Pak dan Ramil. Mengapa zulumat? Karena Indonesia tidak ikut Quran, kata mereka. Mengapa Indonesia tidak ikut Quran? Mohon pangapunten. Pertanyaan dasar. Negara Indonesia dasar negaranya nopo Pak? Pancasila. Pancasila. Bu, Indonesia dasar negaranya nopo Bu? Pancasila. Bocah SD wis ngerti. Pancasila dasar. Padahal Al-Quran menerangkan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa saja yang mengambil hukum tidak atas dasar apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Ayat selanjutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum atas dasar apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang sesat, aniaya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tidak berhukum atas apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Indonesia berhukum dengan Pancasila. Pancasila diturunkan oleh Allah atau hasil ciptaan manusia? Pancasila itu diturunkan oleh Allah apa hasil rumusan pemikiran manusia? Berarti kan Indonesia orang anggap sing diciptakan oleh Gusti Allah. Yang diciptakan oleh Allah apa? Quran. Semua negara menurut mereka yang tidak menggunakan dasar Al-Quran adalah negara kafir, negara fasik, negara zolim. Aparat negaranya disebut tohut. Tohut caranya nggak dipala jenenge iblis. Berarti camat ya camat. Camat sing digabung. Terus kan ramil kendele Pak, mumpung nang kene. Ini yang kemudian mereka dicemuki pernyataan-pernyataan seperti ini, ditakoni, Quran karo Pancasila apik ndi? Jawabannya ya mesti apik Quran wong Islam. Nek nganggep apik Pancasila kafir. Ini berbahaya sekali karena apa nyuwun pangapunten, tahun 2006 kami FKUP melakukan penelitian di 21 SLTA negeri di Kabupaten Cilacap. Mengapa kami fokus di SLTA negeri? Karena SLTA negeri itu inputnya bagus-bagus. Sing mlebu nang sekolah negeri kan pinter-pinter, ngene piye? Wong tuane perhatian karo pendidikan. Waktu itu yang mengherankan Pak. Dari 19 dari 21 SLTA negeri di Kabupaten Cilacap, itu di dalamnya ada ajaran dan ujaran radikal. Ada ajaran untuk menolak Pancasila, mengharamkan nyanyi Indonesia Raya. Mau ngedini banget. Mereka kalau hari Senin biasanya sengaja terlambat. Kalau pengikut upacara nyanyi Indonesia Raya itu diam. Maka saya minta tolong Pak Camat, ada STIT, kalau hari Senin kalau bisa Pak Camat nanti ke STIT. Upacara bendera apa enggak?
Nyanyi Indonesia Raya apa enggak? Ini kita terbuka saja Bapak Ibu sekalian, harus jujur. Karena dari sinilah awal radikalisme Indonesia dibangun. Dan karakter An-Nahl sama sekali bukan karakter yang ingin merugikan bangsa dan negara. An-Nahl adalah bagian daripada soko guru negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus turut bahu-membahu untuk menguatkan 4 pilar kenegaraan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Kalau tidak siap seperti itu, mohon maaf, karena izin operasional itu ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Mohon maaf, nek masyarakat sekitar demo anti Pancasila umpamanya ada. Jadi yang dicek pertama gampang, ngarep sekolahan anak saka benderanya apa urung? Oh Indonesia-nya urung. Insya Allah besok ada ya Ibu Yayasan. Lo kan gampang kan? Kalau sudah seperti itu sudah betul. Kalau kita sudah NKRI, ayo kita bersama-sama kita dukung SDIT ini agar menjadi mercusuar di pala ini. Amin. Kulo mau gedanu nanggung garani kiai. Itu sampai tanya loh, Pak Ustadz, hormat bendera itu kan haram, hormat bendera itu kan syirik, sama saja kita menyembah bendera. Saya bilang, sampean kata siapa? Kata murabi kami. Murabi itu sebutan untuk guru, guru pembimbing, itu murabi. Prosesnya namanya tarbiyah. Nah saya bilang, lo syirik yang gitu. Allah saja memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Tidak hanya hormat sujud. Ilqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, bersujudlah engkau kepada Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Mengapa tidak mau sujud? Aba, mereka enggan, wastakbar, dan mereka sombong, wa kana minal kafirin, dan oleh karena keengganan dan kesombongannya, iblis masuk dalam golongan orang-orang kafir. Boleh ngomong keserot-serot suwe ngelak. Sujud kepada makhluk saja tidak membuat syirik. Hormat kepada bendera itu sesungguhnya melaksanakan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhannya? Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah engkau kepada Allah. Pertama pemanut karo Gusti Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah engkau kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan taatlah engkau kepada pemerintahmu. Upacara bendera, hormat bendera adalah perintah pemerintah, sehingga kita melaksanakannya tidak membuat kita syirik, tetapi sama dengan taat kepada Allah. Nek apa-apa syirik, syirik pitik apa lagi yung jawabannya. Jelek sih. Lo itu nyanyi Indonesia Raya kan haram kata siapa? Ya Indonesia Raya haram nih, boleh nyanyi kalau bahasa Jawa kok angel. Indonesia lemah kepiku, lemah banyu utahku, nangkanan aku engadek lah, ya malah haram. Jadi, tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, mereka mengikuti saja apa yang dikatakan oleh murabinya tanpa mau melakukan kritik dan mau belajar yang benar. Nah ini hati-hati. Karakter An-Nahl dimanapun ia berada, ia tidak pernah merusak lingkungannya. Orang tumbon anak tawon mencelok nang wit
Covid ngasep tugel ora tumun, wong tawon enteng. Yang kedua, karakter An-Nahl, ia tidak banyak bicara. Lebah itu disuruh oleh Allah hanya untuk menjalankan perintah, melaksanakan. Maka lebah hanya punya satu kalimat, Subhanallah, 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 Subhanallah. Mereka juga ora. Tawon kayak tasbih Pak, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau tidak percaya, silahkan kepak suara. Yang punya teknologi ini hanya Jerman. Jerman itu sampai dengan meneliti kayu Pak. Kayu itu ternyata, kayu walaupun sudah ditebang, itu masih mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dan ketika suara itu kemudian disetel dengan sekian kali lipat megahertz, kemudian diperlambat, bunyinya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tawon kepakan sayapnya itu direkam, kemudian di luar biasa keluarnya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Orang kakean jadi tawon itu orang tawon gatot kocok, gagal total kakean. Hah? Cocok sarungnya, iya itu dicocoknya kayak gini aja. Kakean rock. Tidak banyak bicara, ia banyak bekerja dan selalu bekerja. Maka SDIT An-Nahl harus menjadi contoh sebagai lembaga pendidikan yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Amin. An-Nahl ini boleh kok ngaji cerita tawon dong, nggak kenapa ngomong ya. Wong iki jenengannya luar biasa pikir. Hewan yang paling dikenal dengan tanggung jawab. Lagi-lagi orang Barat, orang Eropa yang melakukan penelitian. Tawon gitu, tawon itu setiap tawon ada istilah koloni. Koloni tawon itu dipimpin oleh seorang ratu. Ratu lanang apa wadon? Wadon, berarti yang paling medeni dengan tawon. Jadi bang wadon jadi Pak Camat Bahia. Pak Camat ini menjadi nanti dari ketua Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, ratu tawon itu menugaskan satu tawon, ada satu tawon yang jadi perwira. Tawon itu kalau kita pelajari itu beda-beda Pak, garis-garis pada tubuhnya beda-beda. Ia ditugaskan untuk mencari sumber makanan di mana ia berada. Di tubuhnya tawon perwira ini diletakkan kamera super kecil. Dia pergi kemana ikut kelihatan semua, bisa dibuka. Setelah kayak CCTV juga, kayak CCTV lah. Cari tempat yang jauh, sampai di sana tekan gonsing akeh itu Saripati Madu ini, tawon akan keliling-keliling. Setelah keliling dia akan pulang. Setelah pulang dia akan presentasi di depan ratunya. Presentasinya menurut penelitian dia itu muter-muter, goyang, kepak sapaknya, kepak sayapnya dihitung. Jadi carakannya menggok ngetan, ngulon, ngetan, ngulon, ngetan, ngulon, lurus, ngetan, ngulon, sampai detil sekali. Lurusnya berapa kilo, kirinya berapa kilo, kanannya berapa kilo, di sana ada sumber makanan berapa banyak, harus dibawa oleh pasukan berapa orang untuk persediaan berapa hari. Niki guru-guru SDIT, besok kita menerapkan kurikulum merdeka. Ojo ngasih sing wis ngene pembiasan Bali malah tekan kana anu cuma tidur di sana saya lupa. Tidak melakukan pengimbasan kepada teman-temannya. Masa kalah karo tawon? Sampai detil sekali. Jadi dia lurus, membayangkan lurus, tepakan sayapnya berapa kali itu melambangkan jarak ke kanan, berapa kali jarak ke kiri. Kan kayak yang adipala, tapi adipala sing desa ya Pak Camat. Dalamnya Pak Camat budi lah mriko jenengan lurus kanan kiri bingung kanan kiri ngendi Karangsari bingung dalamnya akeh banget ya gitu.
Tawon bisa menggambarkan dengan detail atas tugas yang diembankan oleh ratunya kepada dia, dan dia bisa menghitung betul potensinya begini. Ini titip kepada SDIT An-Nahl, semua gurunya, kepala sekolahnya. Di sini guru apa satir, samalah isinya. Jadi nek bahasa polisi presisi. Jangan sampai kemudian dikasih tugas malah tidak tanggung jawab. Sudah bisa menghitung tahun pelajaran pertama 2022 kami targetkan punya 40 murid. Sekarang sudah ada 19 kurang 21. Yang akan kami lakukan adalah A, B, C, D, F, G, H. A punya anak umur 7 tahun, sekarang mestinya masuk SD, tapi di dekatnya ada negeri. Bagaimana cara kami masuk? Itu tawon ilmunya, Pak. Terus nek kon ngono-ngono nanti Pak Taufik jadi salah satu itunya nggak apa-apa, Bu. Pengomong tok kayak gitu, mungkin ya Pak Camat ya, kalau Pak Camat ya orang apa kayak gitu. Orang usah mikir amplop itu tak buang, sumpah. Istimewa serius kok. Nggak usah mikir amplopnya terserah buang. Pada kalau Pak Camat ya, isinya ya karakter tanggung jawab sampai ia bisa menghitung dengan jarak sekian, kecepatan sekian. Koloni tawon itu selalu memperhitungkan angin, Pak. Tidak pernah terdengar tawon terbang kemudian dihempaskan oleh badai yang datang, karena dia menghitungkan angin dan arah. Lembaga pendidikan mestinya begitu. Jangan sampai ada lembaga pendidikan yang keras kepala menganggap konsepnya yang paling benar, ketika sampai di masyarakat justru memusuhi masyarakat dan berakibat akan dimusuhi oleh masyarakat. Jangan sampai lembaga pendidikan yang di Indonesia tidak mau mengakui eksistensi Indonesia. Kalau hari ini kita mendengar Detik News memberitakan ada lembaga pendidikan sekolah Islam yang mewajibkan seluruh muridnya memakai burqa, memakai cadar. Padahal di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya Bu ya, ada ketentuan mengenai seragam sekolah seperti apa. Dia ngeyel, ya sudah, kalau dia nggak mau melaksanakan Undang-Undang Sistemnas, tutup saja lembaganya. Undang-Undang Sistemnas mengamanatkan bahwa seluruh lembaga pendidikan di Indonesia itu harus, baik itu pendidikan formal, informal maupun non formal, harus mengikuti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulumnya kecuali muatan lokal. Kalau ia sudah tidak mau ikut Undang-Undang Sistemnas, ya jangan bikin lembaga pendidikan di Indonesia. Nanti juga Pak Dan Ramil sekali keliling sekolah. Dulu Pak Kapolres, Pak Dandim itu punya program turun ke SLA setelah penelitian kami, Pak. Setelah kita gelar penelitian, karena memang banyak di sekolah-sekolah itu. Dan yang unik, Pak, semua guru yang mengajarkan ujaran radikal tidak ada satupun yang alumni pesantren, tidak ada satupun yang sarjana agama. Rata-rata mereka sarjana olahraga, sarjana kimia, sarjana fisika dari perguruan tinggi negeri terkemuka. Dan kita melihat waktu itu, kita melihat anak-anak yang berprestasi di sekolah, yang mereka aktif di Rohis, ketika masuk ke jenjang ikatan dinas lebih mudah, karena di atasnya juga sudah ada jaringan mereka. Ini loh Pak Tentara, mari Pak Tentara, harus dijaga bareng Indonesia ini. Sebab apa Pak Bu sekalian, Afghanistan 100% penduduknya Islam. Hanya ada dua aliran, Sunni dan Syiah. Mereka perang tidak selesai sampai hari ini. Suriah 100% penduduknya Islam. Sampai sekarang mereka perang tidak berhenti-berhenti. Apalagi kayak gini ngaji corongan Sayyid Ramadan Al-Buti, Pak, sedang ngaji tafsir di masjid, nggak pakai speaker, konangan yang Houthi, pemberontak Houthi di depan dia pakai basokan ditembak dor hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Suriah, Pak, sing nembak takbir Allahu Akbar dor, sing ditembak lagi ngaji tafsir Quran. Irak belum selesai sampai sekarang.
negara-negara muslim di dunia yang penduduknya 100% beragama Islam, mereka kacau balau. Dan hari ini mereka mengincar Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari 250 juta penduduk Indonesia, menurut penelitian Indobarometer, 87% diantaranya adalah Islam. Agamanya 6: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Agama resmi 6 plus kejawen. Kejawen itu anak Gatotkaca, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Bobo Tentok, pakai orang Mekah. Islamnya NU, Muhammadiyah, Syiah, Wasiliyah, oke banget makanya. Salafi. Kristennya lebih banyak lagi, redenominasi Kristen jauh lebih banyak lagi. GKI, GKJ, HKBP beda-beda semua Pak. Orang HKBP kok ibadah di GKJ nggak bisa, nggak bisa. Indonesia dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, sampai dengan hari ini masih damai, masih aman. Karena apa? Karena kelompok mayoritas As-Sawadul A'zam tegas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kelompok mayoritas itu? Hari ini kelompok mayoritas adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Maka dua kelompok ini sedang diincar mereka dengan menggunakan nama-nama Tuhan. Mulanya rosa gumun, nek anak demo nyekel waktu takbir Allahu Akbar, sing dibalang polisinya sami Allahu liman hamidah. Pada Islam. Dan ternyata Pak, polisi paling sekti nang dunia ini polisi Indonesia Pak. Sebab polisi Indonesia bisa nangkep malaikat, bisa nangkep nabi. Indonesia kan ada banget nabi ya. Nabi palsu, anak Ustadz Roy nang Surabaya ngaku menerima wahyu. Dia menyebarkan ajaran bahwa orang sholat itu harus menggunakan bahasa yang diketahui. Kalau sholat tidak menggunakan bahasa yang diketahui, maka sholatnya tidak sah, mubah. Jadi takbirnya orang Indonesia ya Allah Maha Besar. Nek wong Padang ya Allah nang gadang. Nek wong Ati Pala Gusti Allah gede banget ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kalau harus pakai bahasa yang diketahui. Ustadz Roy ngaku nabi, tangkap nang polisi. Anak maning Lia Aminuddin gawe ajaran Lia Eden. Jadi wong-wong kepengen penebusan dosa, mati orang dosa gampang, bayar 16 juta Pak Camat. 16 juta mlebu surga murah. Digawe nang tempat ing sini areng dibakar. Kon liwat stres niku 16 juta, dilalah niku ora kebakar selamat 16 juta lunas mlebu surga. Nah, gue rata-rata sing artis jero ora pada selamat. Sing kebakar gue alas robane. Dijawab nang Lia Aminuddin, oh memang banyaknya dosa di situ ya, itu kalau artis. Nek cari kayaknya gue nih, anu cok ngelulut dari SPT sih ya, gini kesini cok. Ada Gus dosa malah sini teh kegromos yung gue. Akhirnya apa? Wis dadi nabi marem ngaku dadi malaikat Jibril, Lia Eden. Anaknya sih dadi nabi itu anaknya. Akhirnya apa? Lia Aminuddin ditangkap, anaknya ditangkap hebat kok polisi Indonesia nangkap malaikat, nangkap nabi. Anak maning nabi nang Jawa Barat tukang tretet. Jenenge Tukimin ngaku nabi. Pengikutnya akeh. Sembahyang ora perlu sembahyang ngelangan, sing penting tasbih. Fasabbihu bukratan wa asila, esuk tasbih subhanallah, sore tasbih subhanallah. Puasa sing penting nang ati, haji sing penting nang ati. Gampang jenenge Tukimin. Beli selawatan yang bang, sallallahu ala Tukimin. Aku nabi, pengikutnya akeh ditangkap nabi Tukimin. Nah, karakter an-nahw ini harus dibangun di semua tingkatan. Apa nang SD tetok? Ya ora, nang Kodim iya, nang kecamatan iya, nang distrik ora ya, nang di ora. Lah sing rumangsa ustaz kiai ya ada jargon nih, bisa ngajar orang bisa aja kayak itu. Kabeh itu pada diri kita. Karena lebah
dijadikan contoh bagi kita. Mereka kompak. Mereka punya ideologi tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum jam'ah. Hidup mereka kumpul bersama, hatinya bersama. Jangan sampai kita ketone bareng lagi, atine beda-beda pada munculan kayak wong gaplek. Ya mbok wong pada remi sekian ya. Udan-udan didodok-dodok, ayo. Dilakoni nglemboni bojone muni Pak tuku rokok. Metu buritan, rok kasar-kasar terus tekan bahasa kumpul Pak. Ketone jagung bareng tapi atine perang. Piye carane mateni kuwi ya? Ya kok. Kaya kok ngati remi. Kaya kok ngati gak plean ceki, balak telu, balak enom deduk. Kenapa banget tahu ngacak dolan. Kelihatannya bareng tapi hatinya nggak bareng. Lebah itu mereka bareng berorganisir, wa qulubuhum jam'ah, hatinya juga bareng bersama-sama berorganisir. Tidak cukup lembaga pendidikan itu hanya memiliki yayasan yang kuat. Ini kalau saya hitung modelnya semiliar lebih ini. Lebih semiliar anaknya gue. Sebentar lagi rumah sakit Pak. Belakang saya sudah cokakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Bu Dokter. Siap Bu Dokter, mudah-mudahan wujud. Amin. Amin. Yang terakhir, karena mau bikin rumah sakit juga, lebah itu tidak pernah mengganggu orang, tapi sekali ia diganggu, entuk berdut langsung. Beda kalau entuk merah aneh, jari kapok besok jaruk mandi. Dan sengatan lebah itu ternyata juga sifaan, bisa untuk pengobatan. Tidak hanya racun semata, kalau ia dimasukkan pada titik-titik meridian tertentu, ia akan menjadi pengobatan. Dan sekali lebah menyakiti lawannya, ia akan langsung mati. Tidak pakai nama Pak. Tawon bisa ngentuk jenengan besok ora bakal ngentuk maning didongak-dongak mbok belum keluarga. Karena setelah ngentuk itu entuknya entuk tawon untuk Amerika entuk keri. Entuk Amerika digawa maning. Jangan entuk maning. Entuk keri terus mati. Artinya apa? Pantang bagi dia menyerang pihak lain, menyakiti pihak lain, kecuali kalau sudah sangat terpaksa. Dan kalaupun terpaksa ia menyakiti pihak lain, maka ia akan menebus hidupnya untuk mati. Sikap ini yang saya kira kadang kita tidak punya. Begitu ringan menyakiti orang lain, begitu ringan membuat orang lain tersakiti tanpa sadar. Nabi Adam Bu, hanya melakukan satu dosa saja. Diperintahkan oleh ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah فأزلهما الشيطان عنها فأحرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah damai engkau di surgamu dengan istrimu, tetapi jangan sekali-kali engkau berani memakan buah ini. Kalau engkau berani memakan buah ini, maka sungguh engkau berada dalam kerugian. Mendengar ini, setan kemudian fa'azallahuma syaitan anha, berusaha sekuat tenaga untuk menggoda agar Adam memakan buah ini. Digoda berbagai cara, Adam tidak mempan. Kemudian setan bersumpah berulang kali kepada Hawa, sumpah demi Allah, ana minan nasihin, saya temanmu, saya bagian orang yang akan menasehatimu. Sumpah demi Allah,
Tuhan melarang engkau memakan buah khuldi karena Tuhan khawatir engkau dan Adam terus berada di surga. Khuldi asal katanya khalada, kekal. Tuhan khawatir engkau kekal. Maka demi Allah, saya sahabatmu wahai Hawa, makan saja buah khuldi, tidak akan terjadi apa-apa. Goda Nabi Adam orang kuat, akhirnya goda Siti Hawa. Ini biasanya tekan Siti ditiru, goda Pak Camat angel, akhirnya melebihnya lewat Bu Camat. Ya Pak Camat ya, Pak Camat mengkonek orang manut, engkau beri orang tukari ini, akhirnya ini dicontohkan dari dulu betul. Hawa makan satu buah khuldi, nggak apa-apa. Nabi Adam di depannya, enak banget mas, orang apa-apa mas, coba makan aja mas. Adam mengambil, Hawa ngambil lagi. Hawa metik, sudah 2 ditelan. Nabi Adam baru sampai leher, suarga sing ora tau angan ribut, tiba-tiba angin ribut. Tidak pernah ada halilintar tiba-tiba jeder, orang seru halilintar ada watak siang itu. Seluruh buah di surga manis, anak buah sing kecut, anak buah sing sepet. Ini ceritanya kewan wit kabeh bentuk kesuh sebab ada melanggar perintah Gusti Allah. Lombok, maunya Lombok ya rasanya orang pedes kayak sih dari pedes. Terong nih, terus tekan sikit orang keliru, orang anak mau nandur terong pedes kayak Lombok. Orang anak nandur Lombok setengah orang anak, walaupun lemah pada jejeran, cuma orang anak di pala. Ngomong terong di rojong malah pedes orang anak Lombok. Itu sejak Nabi baru sampai leher, maka disebutkan laki-laki tekan guludok nanyanya ono. Wong wadon mesti ngomong. Turun dia turun di muka ke bumi 100 tahun turun ke bumi. Nabi Adam tidak berani mendongakkan wajah ke langit karena malu dengan Tuhan. 100 tahun Nabi Adam ora wani dengar ndeleng langit sebab izin maring Gusti Allah ngelakoni dosa siji. Beda karo Taufik Hidayatullah, mbok dosane pirang-pirang nglakune nglangar. Dan 100 tahun selalu menangis tangisannya. Rabbana, bareng yuk. Ya Rabbana, Rabbana zalamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangisnya pinten tahun Bu? 100 tahun. Jenengan yang kes ngomai ramane wani dengar atau orang wani delem ramane orang izin nyasuk ya jaluk duit ya dintongna. Oh ala wong ati pala malu ia karena melakukan kesalahan. Bagi lebah sekali ia melakukan kesalahan maka harus ditebus dengan bunuh diri. Mesti ngilu wong Jepang korupsi kewenangan segere kan itu ilmu lebah. Jadi profesional penting, tanggung jawab lebih penting. An-Nahl ini menjadi cikal bakal. Mudah-mudahan ya seluruh output siswa-siswi dari An-Nahl ini menjadi anak-anak yang saleh. Amin. Ahli ilmu wa ahli amal, min ahli Quran wa ahli hadis, min ahli fiqh wa ahli tasawuf wa ahli masjid wa ahli sadaqah, min ahli kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, min ahli NKRI harga mati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soleh itu apa? Soleh itu ya qama bi huquqillahi wa bi huquqi ibadatillah. Tentang kitab Irsyadul Ibad. Yang namanya soleh adalah anak-anak yang ia menegakkan hak-hak Allah, rajin ibadah, sergap ngaji. Jadi nanti dipantau betul ngajinya gimana, setiap mingguan perkembangannya ngajinya anak-anak gimana. Yang terpenting gurunya ditalaki semua. Nyuruh Kanjeng Nabi ngaji itu talaki. Nek ngomong apa-apa bid'ah. Quran itu bid'ah, zaman Nabi nggak ada Quran. Quran yang wujudnya mushaf itu baru ada pada masa Khalifah Utsman ibn Affan. Mushaf Utsmani tidak ada harokahnya, khatnya harfi, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Orang anak ban, anak titiknya, sin mim ba ta sa, nggak ada titiknya. Itu pada masa Khalifah Utsman. Baru dilengkapi titik, koma, petik, sukun dan lain-lain itu pada tahun ke-120 Hijriah. Jadi ini kan apa mana ngaji alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, akiu. Gue orang anak yang Kanjeng Nabi. Nek ngomong kabeh sing ora dilarang ini bid'ah, gue bid'ah. Jadi jangan asal ngomong bid'ah kalau nggak tahu. Ngomongin alif jere a, alif besar, alif jabar a, alif jere i, alif besar u. Kan anak ya ngono ya. Malah nek nang Jakarta ngajine malah ba di atas ba gitu kan ya. Basin mati ketabrak bis, kok di atas kota, di atas bis kota. Mungkin di Jakarta kayak gitu kan, itu nggak ada. Kalau ngaji versi Rasulullah, talaki namanya, guru-guru ditalaki. Cari Ustadz Quran di sini, suruh hafalkan talaki. Kalau perlu Ustadz Qurannya dibayar langsung oleh yayasan, biar tidak jadi bawahannya kepala. Soalnya gua kepala, wah aku di ACC aja kan, kamu yang bayar aku, kayak gue malah KKN kayak gue. Kalau gurunya sudah, baru muridnya. Jangan sampai punya program murid hafal Quran, gurunya nggak hafal, gurunya katanya nyimak malah pegang buku. Terus belajar Qurannya jangan ke Google. Belajar Qurannya ya dengan yang ahli Quran. Minta sama Pak Camat kasih kami satu guru Quran. Insya Allah nih Pak Camat Singgolet nih khusus NKRI harga mati. Yes, punya banyak stok beliau guru-guru Quran dia di Pala. Libatkan UPT Distrik di situ. Nah, ini kebetulan sekarang ini hari Kamis tanggal 7 Juli. 7 Juli itu sore ini insya Allah pada zawal para jamaah haji menuju ke Arafah, sedang menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah karena pemerintah Saudi Arabia memutuskan wukuf dilaksanakan pada hari Jumat. Dengan demikian haji tahun 2022 ini merupakan haji akbar. Haji akbar itu apa? Haji besar. Mengapa disebut haji akbar? Karena wukufnya dilaksanakan di hari Jumat. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik, pemimpinnya para hari, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Wukuf itu inti haji, al-haji Arafah. Haji itu intinya Arafah. Insya Allah besok di Saudi Arabia itu sudah wukuf. Dengan demikian maka Yaumun Nahr, hari raya Idul Adhanya itu dilaksanakan hari Sabtu. Sementara pemerintah Indonesia memutuskan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Ahad. Kita ikut yang mana? Ya terserah sampai. Kalau sampai tinggalnya di Mekah ya ikut di Mekah aja kan gampang. Kalau tinggalnya di Indonesia ya ikut Indonesia. Loh, kan kita mestinya puasa tarwiyah sunat, puasa Arafah. Puasa tarwiyah itu apa? Puasa tarwiyah itu saumu fi yaumis samaniyata min Dzulhijjah. Puasa tarwiyah itu puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa Arafah itu puasa
di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, tanggal 9 Dzulhijjah di sini, di sana sudah Idul Adha. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Matlaknya beda. Yang namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua hal. Pertama, ada yang menggunakan bulan penentuannya. Yang kedua, ada yang menggunakan matahari. Yang menggunakan matahari itu yang praktis, pragmatis. Yang menggunakan bulan, penetapan. Apa? Dasarnya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Maka siapa saja di antara kalian syahida, maknanya dua. Makna pertama menyaksikan. Menyaksikan yang pertama adalah pada saat bulan tersebut ia ada di daerah tersebut dalam keadaan tidak undur, tidak sakit, dan tidak sedang bepergian. Makna yang kedua syahidah adalah proses untuk menetapkan awal bulan harus menggunakan persaksian. Kementerian Agama menggunakan metode yang disebut dengan ru'yatul hilal. Ada hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal itu apa? Hisab itu ilmu hisab, ilmu perhitungan. Wujudul hilal menentukan wujudnya bulan. Kalau ru'yatul hilal, melihat bulan. Perintah di dalam Al-Quran, faman syahida minkumus sahra. Siapa saja yang menyaksikan dengan sungguh-sungguh adanya bulan itu, falyasum, maka berpuasalah. Ayat Al-Quran ini ditegaskan lagi di dalam hadis Nabi, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah engkau karena melihat bulan, waftiru, dan berbukalah engkau li ru'yati, karena melihat bulan. Fa in humma, kalau engkau tidak berhasil melihat bulan karena terhalang oleh mendung, terhalang oleh awan, fakmilul iddata sya'bana talasin, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Dengan demikian clear atas dasar Al-Quran dan Al-Hadis, hadis yang sahih perintah untuk melaksanakan puasa. Puasa sekali lagi ketentuannya adalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Loh, itu kan kalau puasa. Bagaimana kalau ini Idul Adha? Kesepakatan seluruh para ulama disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyirin, disebutkan la yusbitu Ramadan ka ghairihi minas suhuri illa bi ru'yatil hilali au kamanil iddati salatina bila fariqin. La yusbitu, tidak boleh sekali-kali menetapkan Ramadan, bulan Ramadan, ka ghairihi, sebagaimana bulan di luar Ramadan. Menetapkan Ramadan harus dengan bulan ru'yatul hilal. Di luar Ramadan juga harus dengan ru'yatul hilal, ka ghairihi minas suhur, dari bulan-bulan tersebut. Illa, kecuali bi ru'yatil hilali, dengan metode ru'yatul hilal, au kamalil iddati sya'ban salasin, atau menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya 30 hari bila fariqin. Seluruh ulama mazhab sudah sepakat akan hal ini. Maka kalau acuannya Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan metode ru'yatul hilal itu adalah metode yang paling dipertanggungjawabkan secara dalil nashi, baik itu Al-Quran, Al-Hadis, maupun kitab-kitab para ulama salaf. Dan penggunaan hisab wujudul hilal untuk penentuan awal bulan tidak pernah sekalipun dilakukan oleh Rasulullah.
pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid pada tahun 800 Hijriyah. Kanjeng Nabi, sahabat 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah menggunakan penetapan awal bulan menggunakan hisab wujudul hilal, tetapi Rasulullah dan para sahabat menggunakan penetapan bulan menggunakan ru'yatul hilal. Pertama kali digunakan adalah pada masa Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid pada tahun 800 Hijriyah. Kita Indonesia sudah menggunakan metode yang benar sesuai Quran dan hadis. Apakah zaman Rasulullah pernah lebarannya beda? Pernah. Suatu saat sahabat Ibnu Abbas itu sedang di Syam. Syam itu kalau sekarang Syria. Datang ke Madinah, ditanya, Syam kapan puasanya? Oh, hari Jumat. Kemudian dijawab, oh di sini hari Kamis puasanya. Kenapa hari Jumat? Karena di Syam ru'yatul hilal kita gagal. Karena di Syam ada yang berhasil ru'yatul hilal, ada yang melihat bulan. Jadi di Indonesia ini Bapak-Ibu sekalian, dibuat tempat untuk melihat bulan di 82 titik seluruh Indonesia. Titik-titiknya adalah tempat yang tinggi menjorok ke laut yang tidak terhalang oleh apapun. 82 titik dilakukan oleh para ahli di dalam ru'yatul hilal, termasuk salah satunya di Sanatorium Bosca Bandung. Kurang apa teknologi? Kalau dari 82 titik ada satu saja yang melihat hilal bulan, laporan, oh ini di Jetis kami melihat bulan pada sudut sekian, elongasi sekian, pukul sekian dan sekian. Satu se-Indonesia melihat bulan, maka ia wajib disumpah di bawah Al-Quran. Itu makna faman syahida minkumus sahra. Gue Quran Pak, ukur kata syahidah dok maknanya dalam banget. Disumpah di bawah Quran, dia wallahi billahi tallahi saya Muhammad Taufik Hidayatullah sebagai tim hisab ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal sekian, jam sekian, di sudut sekian, elongasi sekian, sekian derajat bujur timur, sekian derajat lintang selatan, saya melihat hilal. Cukup dilihat satu orang, se-Indonesia bareng kabeh masuk bulan. Jadi ngeran betul saya bingung. Ya besok sih sholat idnya kapan? Kalau tinggal di Mekah, ya sholat idnya silahkan hari Sabtu. Kalau di Indonesia, ya ikut pemerintah Indonesia hari. Dan itu sesuai Quran dan hadis, sesuai dengan kitab-kitab ijma para ulama. Itu yang bulan. Kalau yang matahari, pertama sholat Idul Fitri, Idul Adha menggunakan standar matahari. Apa? Dilakukan setelah matahari terbit fajar sampai dengan Qadra Ramhin, sampai dengan matahari sak penumbak tingginya kira-kira. Itu kan berarti matahari standarnya. Kalau lebih siang lagi makruh. Sholat zuhur matahari. Zuhur di sini, nah ini udah masuk, hampir masuk zuhur. 11.45. Lah, aku kepengen sholat zuhur tapi sing melu nang Mekah. Ya mengko jam 4 nang kene wis ngasar. Kepengen melu Mekah jangan nang Mekah sholatnya mengko jam 4. Nang kene wis ngasar, saged dipahami mboten? Sholat asar nang mriki jam 3. Lah nang asare melu Mekah. Ya mengko jam 7 bengi. Wis ora kena wis isya ngene kok nggih. Harus bisa membedakan. Itu namanya cerdas. Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Ngilmune diamalkan, yang diamalkan ada ilmunya, tidak minal ngarangin. Oke bos? Jadi sudah jelas ya dalam hari ini ya. Nek kepengen apa-apa melu Mekah, ya gue sholat subuh kira-kira itu ngarep melu Mekah. Nah ini kan subuh jam 4:30, tekan jam paling awan ya 5:30 lah.
Pak Camat yang sering mengarah jam 6 nyedong ya. Salat duha apa Pak Camat ya kan? Duha kawanan ya kan. Lah nek melu nang Mekah jam 09.00 aman. Ya wis durane nang nggih. Dadi ora kabeh ibadah kudu pada karo Mekah. Kudu bareng karo Mekah. Soalnya apa? Peredaran matahari, peredaran rembulan itu wasamsu tajri limus taqarrillah dzalika taqdirul azizil alim. Sudah bisa membedakan di sing karo bulan, di sing karo srengenge. Sing karo srengenge sing haliyah. Contohnya niku wau Idul Fitri menentukan 1 Syawal dengan petokannya ru'yatul hilal karo bulan. Tapi sholat ide kapan? Karo srengenge. Sholat ide ya bar fajar nasib padromhin sak penombak kata orang Jawa. Bayar zakat fitrah ya pada sedurunge sholat Idul Fitri. Nah diberikan setelah sholat Idul Fitri makruh. Diberikan sehari sebelumnya orang kanggo gawe dadi sedekah. Jadi penggunaan matahari bulan semua dipakai. Makanya dulu para ulama di depan rumah biasanya anak togoge, ngertos togo tengah dipalak bangunan singadrik togo kayak kita, tapi langkah begini kita anak ini bisa. Terus di tengahnya ada pakunya. Nah, pernah lihat? Ini untuk menentukan waktu sholat. Sholat itu haram indal istiwa. Tidak boleh haram ketika bayangan matahari tepat di titiknya istiwa namanya. Nggak boleh. Berarti sholat patokannya matahari. Nunggu miring. Bayangan matahari harus di sebelah kulon. Berarti wis miring aja. Wis zawal istilahnya. Sholat ngasar patokan ini gampang Pak. Bayangan harus lebih panjang dari aslinya. Lendiran mungkin lagi yang terdiri yang ulama biar. Keton bayangannya di titik ceklek. Oh berarti wis kena sholat ngasar. Gampang nopo gampang. Sholat maghrib wis keton sing kuning-kuning nang kulon. Nang domur kuning-kuning nang kanal, kuning-kuning nang buritan yo. Apa namanya mega yang kuning itu. Udah sholat maghrib itu. Isya sing merah tembaga sudah muncul. Oh berarti sudah isya. Gampang ini maning cilikane kulo asal metu wis menjaba weruh lawak kampret mabur wis maghrib. Gini apa gitu? Kae Gusti Allah sing nido pernah wis maghrib metu metu nido pernah. Jadi gue ngerti, siki kali-kali ketemu Sriti jam 4 ya metu, jam 5 metu, jam 6 metu angin. Tapi nek lawang mboten keluarnya pasti maghrib. Jadi mana matahari digunakan dalam ibadah, mana bulan digunakan dalam ibadah sudah jelas. Jadi bagi kita no problem. Mereka lebaran Selasa yang honor, boyong wong nyatane kejawen bedane dina Senin. Wong adipala niki katran niki santrine Pak Teguh. Aboge itu apa? Aboge itu aliran yang ditetapkan kalendernya ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo Panembahan Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Iki menika Raden Mas Rangsang. Jenengane kawat banget Pak Camat kelalen jelas. Mulai siapa? Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ing Tanah Jawi. Jenengane kawat ya, kok diapal. Itu ditetapkan kalender Jawa. Yang semula belum seluruh dah semua nilai. Ya, sing maunya bulan Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, angel lah Jawa. Surah, Sabar, Maulid, Bakar Maulid, Rajab, Sadar, Puasa. Gampang. Bulan Surah, bulan bingit sebab anak peristiwa Asyura. Asyura niku napa? 10 Muharram Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Nabi diselamatkan. Asyura lambe Jawa surah. Bulan Surah aja barang gawe barengi karo barang gawe nemboknya Roh Kidul Sultan Agung orang dikatakan ini orang dikatakan ini bulan Surah on akeh ibadah mulanya nek jenengan kagungan keris dikumbah Pak Camat itu bulan Surah ngumbah dikum kalau teh ya Pak Camat keris mengerti ingin pada indah aja barang gawe bulan Surah siki barang gawe bulan Surah cair langkah saingannya
kali ini beli kondangannya telung ewu, madangnya tanduk. Makanya anak porsi kasih gue, ya orang isin. Alhamdulillah pun ya, sarang-sarang saya itu kita dungan nyuwun kali Allah SWT mugi-mugi tempat menikah tempat ingkang penuh barokah. Amin. Al Mukarramah Ibu Dokter Sri Murwati. Sri Murwati. Murwati. Wong padha sing ngene kenceng. Sri Murwati moga-moga diberkahi. Berkah umurnya, Amin. berkah keluarganya, Amin. berkah anak cucunya, berkah maisyahnya, berkah dunia akhirat, keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang saleh salehah. Lembaga ini sekolah dasar Islam terpadu An-Nahl juga senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Tempat ini menjadi tempat yang indah bagi tempat para malaikat untuk berkumpul sebagai majelis ilmi. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'udzu billahi nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك والاصحاب سادتنا رسول الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه يكفي مزيدا. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وذكر سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وجماعتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا الله أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. تجبرت أن يكون لك ولد وتعاليت أن يكون لك شريك وتظلمت أن يكون لك وزير. يا الله اقضي حاجاتنا حوائج جميع من حضر في هذا المجلس. نخص حوائج Ibu Dokter Muriati wa ahli wa nakhusu hawaiji seluruh keluarga besar Yayasan Pak Kamis Karya Mulia wa nakhusu hawaiji seluruh keluarga besar STIT An-Nahl Rahimah ini ya Allah. Ya akhi syahruna hadza syahrul hurum syahrul dzulhijjah wa bihaqqi maqamukal mukarram وبحق يوم عرفة وبحق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلواتك عليه وعليهم أجمعين. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء حوائجنا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah sifat Rahman dan Rahimmu di hati-hati kami ya Allah. Turunkan di dada-dada kami ya Allah. Turunkan di dalam diri kami semua ya Allah, sehingga segala pikiran, ucapan dan tindakan kami selalu penuh dengan sifat Rahman dan Rahim. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, terutama dosa ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah, 9 bulan dalam kandungnya ya Allah. Air ketuban yang kami nikmati untuk hidup kami tidak bisa digantikan oleh apapun ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ibu kami yang telah memberi kami kesempatan untuk melihat dunia dalam kesakitan hingga pecah urat darahnya ya Allah. Nyawanya dipertaruhkan untuk kami keluar ke dunia ini ya Allah. Keikhlasannya tiada terbukti ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Mungkin kami beberapa kali atau sering membuat beliau kecewa ya Allah, maka ampuni dosa-dosa ibu kami ya Allah. Ibu kami yang waktunya tersita untuk membesarkan kami, mendidik kami ya Allah, hingga kami sampai pada saat ini. Kami mohon ampuni dosanya ya Allah.
Sekiranya kami punya amal kebaikan, ya Allah, kami rela, ya Allah, ambil amal kami, ya Allah, asal Kau ampuni dosa ibu-ibu kami. Jangan biarkan ibu kami dalam dosa, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Kami rela apapun kami lakukan, asal ibu kami Kau ampuni dosanya, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu kami masih hidup, ya Allah, beri kebahagiaan di hatinya, beri kesehatan yang sempurna, beri ia umur yang panjang, bahagiakan hatinya, kuatkan imannya, ya Allah. Sekiranya ibu kami telah wafat, ya Allah, ampuni seluruh dosanya, terima seluruh amal solehnya, ya Allah. Beri dia tempat yang terbaik di sisi Engkau, ya Allah. Beri ia istana di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah anda kami yang segala waktunya, tenaganya dicurahkan untuk mendidik kami, membesarkan kami, sehingga mungkin sering ayah anda kami meninggalkan ibadah atau kurang di dalam ibadah kepada Kamu. Itu semua kepada Engkau, ya Allah. Sungguh itu semua demi kami ini, ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosanya, ya Allah. Kami rela jika kami punya amal soleh Engkau ambil, asal ayahanda kami Engkau ampuni dosanya, ya Allah. Sekiranya ayahanda masih hidup, ya Allah, beri ia kesehatan yang sempurna, panjangkan umurnya, bahagiakan selalu hatinya, ya Allah. Kuatkan imannya, ya Allah, terangkan pikirannya, ya Allah. Sekiranya ayahanda kami telah wafat, ampuni dosa-dosanya, terima segala amal solehnya, tempatkan ia di tempat yang terbaik di sisi-Mu, beri ia istana yang megah di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni suami atau istri kami, mungkin sering kurang memperhatikan mereka, padahal mereka sudah bekerja luar biasa untuk kami sekeluarga, ya Allah. Mungkin suami atau istri kami kurang di dalam beribadah kepada Engkau karena waktunya dicurahkan untuk kami. Maka kami mohon ampuni dosa mereka semua. Ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Sering kami tinggalkan sehingga sering tidak mendapatkan perhatian sempurna dari kami. Jaga mereka semua, ya Allah. Jaga mereka semua, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak kami anak yang saleh, salehah, min ahli ilmi wa ahli amal, min ahli Al-Quran wa ahli hadis, min ahli fiqh wa ahli tasawuf, min ahli masjid wa ahli sadaqah, min ahli kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan kami semua, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami. Ya mujibud da'wah istajib du'ana. Ya Allah, ya Syafi, mungkin di antara kami, keluarga kami ada yang tengah sakit, ya Allah. Sembuhkan sakitnya, ya Allah. Sembuhkan sakitnya, ya Allah. Di antara kami ada yang tengah memiliki hajat khusus, ya Allah. Kabulkan hajatnya, ya Allah. Mungkin di antara kami atau keluarga kami ada yang tengah terlilit masalah, terlilit hutang, ya Allah. Beri kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Beri mereka kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Di antara kami ada yang memulai bisnis, ya Allah. Buka jalan keberkahan bagi mereka, mudahkan bisnisnya, lancarkan usahanya, ya Allah. Di antara kami, ya Allah, ada anak-anak kami, keluarga kami yang tengah mencari pekerjaan. Beri pekerjaan yang terbaik menurut Engkau, ya Allah, yang memberikan barokah untuk semuanya, ya Allah. Di antara kami ada yang tengah mencari jodoh, mencari suami, istri. Berikan mereka jodoh yang saleh, salihah, ya Allah. Di antara kami ada yang memiliki hajat yang mungkin baru terlintas di dalam pikiran dan belum terucap di dalam lisan. Kabulkan semuanya, ya Allah. Istajib du'ana, istajib du'ana, istajib du'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Karena ini baru mau dipakai gedungnya, ya. Kita berdoa bersama sebagaimana doa Nabi Ibrahim.
ketika baru memasuki Ka'bah. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacaan ayat kursi supaya Allah menjaga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wa sha'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bacakan surat Al-Fil supaya seluruh godaan, rintangan mudah dihadapi dengan kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadbir, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bacakan surat Al-Insyirah supaya Allah mudahkan seluruh usaha yayasan, usaha pengurus, usaha guru di dalam mengelola lembaga ini. Al-Insyirah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Binniyatil qabul wa khusuril ma'mun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Awal ngantos akhir anggen bergaul matur kathah lepatipun nyembah boten nggih Pak Bu nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.